Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Marilah pemahaman Alkitab sore ini akan kita mulai bersama-sama. Kami sapa juga untuk jemaat yang di Induk, juga jemaat di Pepandan Panasan Baru, juga jemaat di Pepandan Tenggungan. Sore ini firman akan disampaikan oleh Bapak Filipus Madyo. Kami ucapkan selamat datang Bapak Filipus Madyo. Juga untuk gitaris diiringi oleh rekan kita Mas Edo. Selamat datang. Baiklah, untuk pemahaman Alkitab sore ini, kita mulai bersama-sama, kita akan memuji nama Tuhan. Kita pujikan melalui nyanyian Kidung Baru nomor 125. Nyanyian Kidung Baru 125 bait 1 dan 3. Ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Di jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, akan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, oleh sebab kasih penyertaan-Mu, sehingga Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini pada sore yang indah, sore yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pemahaman Alkitab sore ini. Kami mohon penyertaan Tuhan. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu mendapat tempat di dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan akan menjadikan motivasi, menjadikan alas di dalam setiap kehidupan keimanan kami. Kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami, Bapak Filipus Madyo yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam menyampaikan firman hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKJ Sabto Mulyo yang saat ini mengikuti pemahaman Alkitab online ini, boleh diberkati sehingga di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam bermasyarakat, hanyalah penuh dengan kasih setia Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan,
Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih, semua permohonan, doa dan ucap syukur ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk selanjutnya firman akan disampaikan oleh Bapak Filipus Matio. Kepada Bapak Filipus Matio dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara di rumah tinggal masing-masing. Bahan PA pada sore hari ini, mari kita masing-masing untuk mempersiapkan bacaan. Yaitu kami ambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu kami sampaikan latar belakang surat atau kitab Ibrani ditulis. Yang pertama, bahwa surat Ibrani adalah surat rasuli yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus. Selanjutnya, yang kedua, penulis surat Ibrani ini nampak memiliki kerendahan hati dengan tidak mencantumkan identitas nama, tetapi mengedepankan kemuliaan Yesus Kristus sebagai anak Allah, gambar Allah, dan imam besar. Berikutnya, ketiga, perikop ini adalah suatu perikop yang syarat tentang kristologi. Ya, teologi Kristus yang sangat dalam, walaupun hanya dilukiskan dengan kalimat-kalimat yang begitu singkat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita perhatikan contoh dari yang setelah kita baca tadi, antara lain kalimat Allah berbicara. Allah kita adalah Allah yang berbicara. Ya, mari kita lihat dengan seksama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sedikit pengalaman atau sederhananya dapat kami ungkapkan seperti ini. Bahwa kita bisa bagi menjadi 3 fase. Fase persiapan, fase penggenapan,
dan fase penjelasan. Fase persiapan yaitu masa perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai dengan Maliaki. Di situ dimuat perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Ishak dan Yakub, serta Musa, yang semuanya itu menunjukkan suatu nubuatan tentang Mesias. Kedua, fase penggenapan, yaitu masa kedatangan Yesus Kristus, yaitu masa kelahiran Yesus dan masa karya Yesus. Kita bisa perhatikan apa yang dimaksud penggenapan kalau kita melihat peristiwa perjalanan dua murid yang ke Emmaus. Kita bisa membaca dari Lukas 24 ayat 44 yang bagian akhir. Di situ dijelaskan bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Demikianlah yang dikatakan ketika perjalanan murid menuju Emmaus. Dan yang ketiga, fase penjelasan, yaitu fase di mana masa Roh Kudus bekerja melalui rasul-rasul sampai dengan murid-murid yang menjelaskan tentang ajaran Kristus. Antara lain ditulis di dalam Matius 28 ayat 18, bagian dari amanat agung. Di situ Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Selanjutnya kamu juga akan diberi kuasa bila Roh Kudus telah engkau terima." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah membaca Ibrani pasal 1 sampai dengan 4. PA malam hari ini, baiklah kami beri tema yang jauh menjadi dekat. Yang jauh menjadi dekat. Ya. Saya ingat masa 50 tahun yang lalu. Ya. Apabila seseorang punya kekasih, itu biasanya bersurat-suratan. Nah, tetapi surat itu diterimanya lama. Walaupun hanya wilayah Kartasura, ya, satu kecamatan, tetapi berminggu-minggu. Ya. Apalagi kalau kita punya kekasih yang di seberang lautan, wah, kita menunggunya berbulan-bulan. Kadang 2 bulan itu baru sampai mendapatkan balasan. Itu yang pernah terjadi pada zaman dahulu ketika Pak Madyo masih muda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini sudah tidak demikian. Dengan kita mengangkat HP, dengan video call di belahan dunia sana, ya, kita punya kerabat, ya, seorang ayah yang anaknya berlayar, yang pada waktu itu sedang berlayar menuju Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, ternyata saat yang kita butuhkan, kapan kita butuhkan, sekali kita ngangkat HP, video call, bisa berhadap-hadapan, bisa face to face. Nah, inilah yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Artinya, pada zaman sekarang ini telah mengalami perubahan
dan kemajuan yang pesat, kemajuan yang luar biasa. Singkat kata, yang jauh menjadi dekat. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi nyata. Nah, kemudian cara Tuhan dengan umatnya juga mengalami perkembangan dan perubahan. Kalau dulu Allah berbicara secara tidak langsung kepada umatnya, tetapi harus melalui para nabi. Ya. Bapak Ibu mesti mengenal dan paham Nabi Musa. Ya. Silakan baca mulai dari Keluaran 3, yaitu Musa diutus atau Musa dipanggil di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai, sama Horeb dengan Sinai itu. Ya. Di situ Allah berbicara langsung kepada nabinya. Ya. Allah itu seperti ada di sampingnya atau seperti ada di depannya. Ya. Seperti pernah dikatakan, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan seterusnya. Demikian Nabi Musa berkarya, Nabi Musa diutus Tuhan, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hampir setiap saat Nabi Musa bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lagi Nabi Yeremia, ya, Nabi Yeremia juga bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Bahkan dikatakan Nabi Yeremia itu sebelum lahir sudah ditetapkan menjadi nabi. Nah, kalau saya teringat kepada Yeremia 33 ayat 3. Nah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu, demikianlah indah sekali nabi-nabi Tuhan bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kalau bagi orang yang belum percaya kepada Yesus, sangat mustahil dapat bertemu dengan Allah pujaan hati. Mereka bisanya hanya menggambarkan Allah dalam bentuk patung, bentuk tugu atau pohon besar, dan tempat-tempatnya tertentu dikeramatkan. Nah, sekarang bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus jauh berbeda dengan mereka. Hubungan orang percaya dengan Tuhan, hubungan orang Kristen dengan Tuhan merupakan hubungan ayah dengan anak, bapak dengan anaknya sendiri. Nah, sudahkah kita merasakan hubungan saya dengan Tuhan seperti anak dan bapak? Orang menjadi percaya itu ternyata juga mengalami proses yang berbeda-beda. Mas Edo prosesnya percaya, ya, ada ceritanya. Pak Mulyato juga ada ceritanya sendiri. Ya. Saya teringat ketika saya mengikuti katekisasi, itu belum bisa percaya penuh. Tetapi saya terus belajar dan belajar. Setelah saya bekerja, saya punya kakak senior rohani. Saya ingat sekali yaitu yang namanya Pak Tri Purwanto. Pak Tri Purwanto dengan caranya menjelaskan Yesus Kristus sebagai pengantara. Itu demikian. Salib
yang putus. Ya, kayu salib yang putus. Ya. Sehingga tidak sambung dengan kayu yang di atas dengan kayu yang di bawah, yang vertikal itu. Kemudian salib yang terputus juga kayu yang di samping kanan, yang di samping kiri putus, tidak sambung. Tetapi dengan karya Yesus di kayu salib, karya Yesus yang tercurah darahnya, akhirnya kayu yang di atas dengan kayu yang di bawah itu sambung, dan kayu yang horizontal di kanan dan kiri sambung. Itulah karya Yesus Kristus. Saya diterangkan demikian akhirnya menjadi mantap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, bagaimana hubungan kita di zaman sekarang ini? Yesus telah naik ke surga. Bukankah ini berarti dia menjadi jauh? Tidak. Malah semakin dekat. Karena rohnya hadir menemani kita setiap saat. Pemikirannya tertulis di Alkitab. Pintu komunikasi semakin terbuka lebar. Yesus semakin mudah dihubungi. Nah, inilah karya anaknya yang tunggal yang telah menderita sengsara di kayu salib, menjadikan hubungan antara umat dengan Tuhan yang Maha Kudus itu menjadi sambung. Maka setiap kita menyampaikan doa, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, disitulah yang kita percayai. Saudara yang kekasih, sudahkah kita memanfaatkan jalur komunikasi yang luar biasa ini via Yesus Kristus? Ingat angka 333. Ya. Kalau pada zaman Yeremia, berserulah kepadaku, aku akan menjawab. Apa artinya? Ya sekarang ini ya kita sewaktu-waktu kita ingin mendekat kepada Tuhan, bisa kita lakukan. Kita harus menyadari bahwa kita itu perlu setiap saat merendah kepada Tuhan. Setiap saat mengakui akan kebesaran Tuhan Yesus. Sehingga sewaktu-waktu kita itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yaitu sejauh doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bisa langsung dan kita juga bisa berseru kepada Tuhan. Ketika kita sedang mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, berangkat kerja. Ya. Tetapi kalau sekarang ini sedang belum dibuka sekolah. Yang bekerja baru sebagian, ya, pabrik-pabrik masih pada tutup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Roma 8 ayat 26, demikian roh juga membantu kita dalam kelemahan dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Inilah karya Roh Kudus. Puji Tuhan kalau kita merasakan ada tuntunan, ada penyertaan, ada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkah kita berkomunikasi dengan Tuhan? Sekarang zamannya sudah zaman canggih. Ibarat orang yang jarang berkomunikasi dengan Tuhan, ibarat memiliki handphone canggih tetapi jarang digunakan. Demikian renungan singkat mengawali PA malam ini atau sore ini.
Sebelum sharing, mari kita selingi dengan pujian. Yaitu NKB, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 143 bait 1 dan 2. Janji yang manis. Sudah. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Nia dan kawan tiada ku harapkan, hamba yang setia mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku menolongmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sekarang masuk pada acara sharing. Kami siapkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda selama ini merasa bahwa Allah itu masih terasa jauh dari diri Anda? Mengapa? Pertanyaan yang kedua, bagaimana tindakan Anda agar Anda dapat merasakan kehadiran Allah dan terasa dekat dan bahkan menyatu dengan diri Anda? Mari masing-masing untuk dapat menghayati, untuk dapat mendiskusikannya di rumah masing-masing. Dari pertanyaan yang pertama, apakah Anda selama ini merasa bahwa Allah itu masih terasa jauh dari diri Anda? Mengapa? Ya. Sering orang mengatakan Tuhan itu sejauh doa. Bila kita jarang berdoa, kita menjadi jauh dengan Tuhan. Ya. Kalau kita jauh kepada Tuhan, kadang-kadang menjadikan perbuatan kita yang tidak kita sadari ternyata melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa. Nah, dosa ini yang kemudian menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau kita menyadari akan kekurangan atau kesalahan kita. Sehingga pada saatnya kita merenung, kita perlu mohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, setelah kita dengan rendah hati dan percaya Tuhan mengampuni akan dosa-dosa kesalahan saya, ya kita dipulihkan kembali. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan lancar. Demikian juga dalam kehidupan apakah kita merasakan bahwa aku memiliki Yesus. Yesus itu apakah benar tinggal di dalam hatiku? Apakah Yesus kita perankan di dalam hidup kita? Menjadi pedoman, menjadi pembimbing, penolong. Nah, itulah. Kita langsung pada pertanyaan kedua. Bagaimana tindakan Anda agar Anda dapat merasakan kehadiran Allah dan terasa dekat
dan bahkan menyatu dengan diri Anda. Kami percaya masing-masing pribadi ada pengalaman kedekatan dirinya dengan Tuhan. Pengalaman hidup. Biasanya orang menghadapi kesulitan, orang menghadapi masalah. Nah, ini merasakan bahwa pikiran sudah tidak sampai, apalagi hati rasanya gundah gulana. Nah, ini kita bisanya berserah, memohon campur tangan Tuhan. Kita boleh menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan beri kami solusi dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Ya. Kalau kita renungkan Allah kita, Allah yang punya kuasa, yang memiliki otoritas, yang mengetahui kedalaman hati dan pikiran kita. Nah, Allah di dalam Yesus Kristus yang kita percayai itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan solusi. Nah, inilah. Sehingga kehidupan kita sesungguhnya bagaimanakah? Apa kita sering memuji? Apakah kita sering mendengar atau membaca firman? Sering persekutuan? Dari sini kita terus meningkat. Iman kita bertambah. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, itulah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita dalam kehidupan ini yang penting kita bagaimana membangun komunikasi. Kita berusaha berkomitmen di dalam diri kita. Saya akan hidup senantiasa dekat dengan Tuhan. Saya senantiasa menyerahkan hidup dan kami mensyukuri hidup ini karena anugerah dan berkat-Nya yang senantiasa mengalir. Sehingga kita dapat merasakan bahwa Allah itu dekat dengan saya. Haleluya, amin. Demikian PA pada malam hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Mulyoto. Terima kasih kepada Bapak Filipus Madio yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pemahaman Alkitab sore malam ini. Kita berharap bahwa melalui firman Tuhan ini akan memperkuat iman setiap jemaat GKJ Sabdo Mulyo. Baiklah, kita akan memasuki pada doa syafaat. Oleh sebab itu, kami mengajak semua jemaat untuk menyatukan hati masuk dalam doa syafaat. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, oleh sebab Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami. Terkhusus sore malam ini Engkau telah memberikan firman melalui saudara kekasih kami Bapak Filipus Madio. Melalui firman ini Tuhan, bolehlah akan mempererat persaudaraan, persekutuan di dalam jemaat di GKJ Sabdo Mulyo yang ketika saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Akan tetapi Tuhan, kami di setiap keluarga, kami di setiap pribadi untuk tetap mengadakan pemahaman Alkitab di keluarga kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan agar iman kami selalu dikuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, mengalami sakit, penyakit. Tuhan berkati, Tuhan ringankan, Tuhan pulihkan sakit penyakitnya, sehingga saudara-saudara kami boleh
merasakan sehat kembali, dan boleh merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan, untuk pelayanan kami selanjutnya, kami tetap mohon penyertaan-Mu, sehingga ketika kami masih belum bisa bersekutu bersama-sama di gedung gereja, kami tetap untuk bersekutu di keluarga kami masing-masing, dan itu tidak akan mengurangi dari rasa persekutuan, dari makna ibadah yang ada pada setiap kami. Dan apabila setelah ini Tuhan, kami juga akan menyampaikan persembahan, kami mohon Tuhan buka hati kami sehingga kami boleh mengumpulkan persembahan yang akan berguna untuk pelayanan di GKJ Sabdo Mulyo beserta seluruh pepandan dan kelompok-kelompok yang ada, juga komisi, panitia, serta tim yang tergabung di dalam pelayanan GKJ Sabdo Mulyo. Terima kasih Tuhan, semua ucap syukur, doa, dan permohonan ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri pemahaman Alkitab sore ini bersama-sama kita pujikan dari NKB 125. NKB 125 ayat 1 dan 3 sambil jemaat dipersilahkan untuk mengumpulkan persembahan. NKB 125, ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Baik 3. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, aku ikut Dia selamanya. Marilah persembahan kita haturkan ke hadirat Tuhan sambil kita untuk memasuki doa penutup. Mari kita berdoa bersama. Puji syukur ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk boleh menyampaikan persembahan pada pemahaman Alkitab sore malam ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, penuhilah hikmat-Mu, berilah dengan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan di jemaat-Mu pada jemaat GKJ Sabdo Mulyo.
Tuhan, apabila di dalam pemahaman Alkitab saat ini ada dosa serta kesalahan, kami mohon pengampunan. Setelah ini Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, kembali kepada keluarga kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, agar kami boleh melaksanakan aktivitas dan kembali pada keluarga kami masing-masing dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Tuhan, untuk aktivitas kami selanjutnya dari hari ini sampai ke masa-masa yang akan datang, kami tetap berserah kepada Engkau. Kiranya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian jemaat GKJ Sabdo Mulyo yang berada di Induk dengan 3 kelompok, juga yang berada di Pepantan Panasan Baru dan di Pepantan Tenggungan. Pemahaman Alkitab sudah cukup. Jemaat boleh kembali ke aktivitas masing-masing, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Filipus Madyo yang sudah menyampaikan firman, juga Mas Indo yang sudah mengiringi dengan gitarnya. Kami berharap pelayanan ini akan menjadikan buah di ladang Tuhan, sehingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Selamat malam, kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.